Donald Trump mengklaim bahwa dirinya bisa menghentikan perang Rusia-Ukraina hanya dalam kurun waktu 24 jam jika dia terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat di bulan November nanti. Bayangkan, hanya butuh waktu sehari dan seorang pria yang diketahui rasis, korup, dan misoginis ini bisa menghentikan perang yang sudah berlangsung selama 2 tahun. Terdengar hebat untuk dilakukan seorang Donald Trump. Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, sebesar apa pengaruh dan kekuatannya hingga bisa membuat dua negara yang sedang berkonflik menemukan jalan damai. Apalagi beredar berita bahwa selama Amerika Serikat berada di era kepemimpinan Trump, dunia jadi lebih minim perang. Amerika jarang terlibat konflik dan Trump juga diyakini telah memajukan perekonomian negara dalam waktu yang singkat. Rasanya menarik untuk mengupas sepak terjang Trump dalam ekonomi politik AS serta geopolitik dunia kali ini. Jadi, ayo sedikit menganalisis perannya sebagai seorang pemimpin. Sebelum menjadi seorang politikus dan Presiden Amerika Serikat ke-45 yang kebijakan-kebijakannya cukup kontroversial, pria yang lahir di tanggal 14 Juni 1946 dengan nama Donald John Trump ini diketahui merupakan generasi ketiga dari keluarga keturunan Jerman Amerika. Kakeknya yang bernama Friedrich Trump merupakan pria asal wilayah kerajaan Bavaria dalam kekuasaan Kekaisaran Jerman, yang kemudian bermigrasi ke New York sekitar tahun 1885 dan membangun bisnisnya hingga sukses besar menggurita di kota tersebut. Namun, meski jelas bahwa darah Jerman mengalir di dalam dirinya, Trump tidak pernah mau mengakui bahwa dirinya seorang keturunan Jerman. Justru dia selalu meyakini bahwa dirinya adalah warga Amerika asli atau terkadang mengakui bahwa dirinya berasal dari keturunan Swedia Amerika. Sebenarnya apa yang diyakini oleh Trump hingga saat ini merupakan ajaran yang sudah ditanamkan oleh ayahnya sejak kecil. Ayah Trump yaitu Fred Trump waktu itu melihat situasi di Amerika Serikat setelah Perang Dunia II selesai tidak cukup aman untuk mereka yang berdarah Jerman lantaran sentimen anti-Nazi yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara komunis. Ketakutan untuk dideportasi atau mendapatkan perlakuan yang diskriminatif membuat Fred mengajarkan Trump kecil untuk mengakui bahwa dirinya merupakan warga Amerika Serikat tulen. Hal yang kemudian terus diakuinya hingga kini. Dengan terdaftar sebagai warga negara AS asli, dulu Trump sempat diminta ikut wajib militer dalam Perang Vietnam. Tapi karena kelainan tulang yang terdeteksi saat tes medis militer, Trump gagal dikirim ke Vietnam. Dia pun kembali ke New York untuk berbisnis, mengikuti jejak kakek dan ayahnya. Trump punya bakat bisnis yang cukup mengesankan. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Trump berbicara, bernegosiasi, dan mengambil kesempatan dalam setiap peluang yang ada untuk bisnisnya. Di usianya yang ke-28 tahun, ayahnya mempercayakan Trump untuk memimpin perusahaan keluarga dengan menjabat sebagai presiden perusahaan Trump-Owned Corporation and Partnership atau sekarang berganti nama menjadi The Trump Organization. Dalam pengelolaan seorang Donald Trump selama setahun, perusahaan ini mencapai puncak kejayaan di tahun 1975 setelah dia mengambil proyek besar yang berhasil dia selesaikan dengan baik, yaitu merenovasi hotel terbengkalai bernama Commodore Hotel yang diubahnya menjadi hotel kelas atas berbintang 5. Keberhasilannya ini membuat kinerja Trump dilirik oleh wali kota New York saat itu, yaitu Abraham Beame, yang mempercayakannya merevitalisasi bangunan terbengkalai lainnya di New York dan memberi keuntungan bagi Trump berupa peraturan bebas pajak selama 40 tahun. Itu sebuah pencapaian yang sangat mengesankan. Namun usut punya usut, Abraham Beame ini ternyata teman baik ayah Trump. Jadi ada dugaan bahwa Trump terbantu berkat koneksi yang dimiliki oleh ayahnya. Terlepas dari koneksi tersebut, Trump tetap menjalankan proyek yang diberikan Abraham Beame dengan bersungguh-sungguh karena dia ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa dia sudah menjadi pembisnis yang hebat. Dia menyelesaikan proyek tersebut di tahun 1980 dengan membangun kembali bangunan hotel terbengkalai menjadi sebuah hotel kelas atas yang kini bernama Grand Hyatt Hotel. Dalam dunia bisnis, sepak terjangnya tidak pernah habis. Dia membangun New York menjadi kota yang megah. Di usianya yang ke-40 tahun saja, dia diketahui sudah memiliki kerajaan properti senilai $1,5 miliar. Ketika memasuki tahun 90-an, Trump juga membangun gurita bisnisnya di berbagai titik di New York. Keberhasilannya ini bukan tanpa hambatan. Trump juga sering menghadapi gugatan atau tuntutan dalam berbisnis. Tapi saat itu dia didampingi oleh teman baik sekaligus pengacara andalannya, yaitu Roy Cohn, yang selalu membantu Trump memenangkan banyak kasus yang menyeret namanya. Meski sering terlibat dalam banyak kasus, tapi Trump masih dipandang dengan citra positifnya oleh publik. Banyak yang menyukainya dan menganggap Trump sebagai pembisnis yang baik dan hebat.
Setidaknya citra positif itu bertahan, sampai kemudian skandal di dalam pernikahannya dengan seorang model asal Ceko bernama Ivana Mary Zelníková terbongkar ke publik. Trump diketahui seringkali melakukan KDRT, baik secara fisik maupun verbal. Bahkan dia juga berselingkuh secara terang-terangan selama bersama Ivana. Peristiwa ini membuat Trump diserang habis-habisan oleh publik Amerika. Bahkan publik juga menunjukkan dukungan total mereka kepada Ivana saat menghadapi perceraian. Setelah perceraiannya, gelombang masalah baru menghantam Trump ketika media akhirnya membongkar rahasia Trump yang mengejutkan. Pria dengan gurita bisnisnya di New York ini ternyata memiliki banyak sekali utang dan kekayaannya hanyalah pencitraan semata. Kenyataan ini membuat publik semakin menjadi-jadi dalam membenci Trump. Bahkan ada yang mengatakannya sebagai beban negara lantaran dia masih mendapat keistimewaan bebas pajak selama 40 tahun yang diberikan wali kota Abraham. Trump sempat membuat klarifikasi dan pernyataan di depan awak media terkait masalah ini, dengan harapan publik bisa memaafkannya sehingga citranya bisa membaik. Tapi sayangnya, citra hebat dan baiknya tidak bisa kembali seperti semula. Terlepas dari bagaimana kontroversi yang mengelilinginya, Trump tetap menjadi figur yang penting di mata publik. Dia bahkan mulai banyak muncul di TV-TV dalam berbagai acara, entah sebagai bintang tamu atau menjadi host. Bahkan Trump juga pernah menjadi cameo di film yang jadi tontonan rutin spesial Natal, yaitu Home Alone 2: Lost in New York. Nama Trump semakin terkenal ketika publik menghujaninya dengan sorotan setelah di tanggal 16 Juni 2015, Trump mengumumkan secara resmi bahwa dia akan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Amerika Serikat dari Partai Republik. Dia mengalahkan saingan-saingannya dari partai tersebut, padahal saat itu beberapa di antara pesaingnya punya reputasi yang sangat hebat dan cukup baik jika dibandingkan dengan Donald Trump. Dia tetap melaju dalam putaran final melawan Hillary Clinton dari Partai Demokrat. Sebenarnya pencalonan ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Sudah sejak tahun 80-an, Trump punya ambisi untuk menjadi seorang politisi yang sukses dan dia punya gagasan untuk mencalonkan dirinya sebagai presiden Amerika Serikat. Ambisinya meningkat di tahun 2011 ketika dia membawa namanya ke panggung besar politik, meskipun dilakukan dengan cara yang cukup kontroversial, seperti misalnya menyerang Presiden Obama dalam cuit-cuitannya di Twitter atau membuat pernyataan-pernyataan yang menghebohkan di hadapan pers. Dia pun tidak pernah tanggung-tanggung menunjukkan kerasisannya dalam berbagai pernyataan, apalagi selama masa-masa kampanye. Meski begitu, Trump berhasil membius perhatian publik dengan caranya sendiri. Bahkan selama masa-masa kampanye, pidato Trump selalu dinantikan oleh ribuan massa pendukungnya yang militan. Trump dengan cepat mendominasi panggung politik saat itu. Keberhasilannya ini tampaknya juga berkat slogan legendaris yang sering Trump gunakan dalam kampanye-kampanyenya, yaitu slogan Make America Great Again. Slogan tersebut sebenarnya dipopulerkan oleh Presiden Ronald Reagan di tahun 1979 dalam kampanyenya saat sedang mencalonkan diri sebagai presiden juga. Selain slogan Make America Great Again, ada satu slogan lagi yang sering disebut-sebutnya dalam kampanye, yaitu Let's Build a Wall. Sebuah slogan yang menunjukkan sentimen rasis dan keinginannya untuk membatasi Amerika dari kaum-kaum minoritas yang menurutnya tidak layak menjadi bagian dari Amerika, khususnya Meksiko. Bagaimanapun, Trump tetap memenangkan pemilu di tanggal 8 November 2016 dan maju sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 yang secara resmi memulai masa jabatannya dari 20 Januari 2017 hingga 20 Januari 2021. Prioritas Trump dalam memimpin terlihat dalam kebijakan American First, yang berarti menempatkan kepentingan Amerika Serikat di atas segalanya. Trump membuat pembukaan lapangan pekerjaan menjadi sangat masif. 7 juta lapangan pekerjaan baru muncul dan ini keberhasilan besar bagi administrasi Trump. Angka pengangguran menurun hingga mencapai sebesar 3,5% dan pendapatan rata-rata kelas menengah naik hingga $6.000 dalam sebulan. Namun faktanya, itu masih jauh dari janji yang diberikan oleh Trump, yaitu janji stabilitas ekonomi dan hutang AS yang lunas. Nyatanya karena Trump juga menerapkan kebijakan ekspansi yang berbeda, pemotongan pajak, dan melakukan peningkatan sebanyak 3 kali lipat lebih besar untuk anggaran belanja publik. Jadi, meskipun perekonomian tumbuh lebih dari 2% dan AS praktis berada dalam kondisi lapangan kerja yang banyak, defisit publik federal selama era Trump justru mencapai 17%. Itu artinya Trump gagal membayar utang negara seperti yang dijanjikan dalam kampanyenya.
tapi justru membuat jumlah utang semakin meroket hingga mencapai jumlah 26 triliun dolar. Dari segi kebijakan luar negerinya, apa yang dibuat oleh Trump seringkali tidak dapat diprediksi. Trump membangun hubungan yang buruk dengan pemimpin barat dan terang-terangan menolak pemimpin diktator Kim Jong-un. Tapi justru Trump punya kedekatan yang mengejutkan dengan banyak pemimpin otoriter lainnya, seperti Vladimir Putin dan Rodrigo Duterte. Trump juga punya kebijakan luar negeri yang sangat kontroversial, yaitu dia menerapkan kebijakan travel ban untuk negara Irak, Libya, Syria, Somalia, Sudan, dan Yaman pada bulan Maret 2017. Trump lalu memulai perang dagang dengan Tiongkok. Selain persoalan kebijakan tersebut, hal yang jarang diketahui adalah fakta bahwa selain membuat kebijakan-kebijakan kontroversial, Trump juga sering berulah dan membuat pusing agen intelijen negaranya sendiri lantaran sering mengumbar rahasia negara Amerika kepada publik. Ada setidaknya 6 rahasia AS yang diumbar oleh Trump kepada publik selama masa jabatannya, yaitu terbongkarnya situs rudal Iran kepada publik karena Trump mengunggahnya di Twitter dalam bentuk gambar resolusi tinggi, bocornya informasi AS yang diterima dari Sekutu Timur Tengah dalam pembicaraan Trump dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Duta Besar Rusia Sergei Kislyak, bocornya lokasi kapal selam nuklir AS dengan daya tembak besar yang ditempatkan di lepas pantai Korea Utara kepada Presiden Filipina Rodrigo Duterte, bocornya informasi senjata nuklir rahasia AS yang berpotensi tidak terdeteksi kepada Bob Woodward yang mewawancarai Trump untuk buku barunya, bocornya juga rincian operasi serangan pasukan khusus AS yang membunuh pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi di Suriah pada Oktober 2019, dan terakhir, pertemuan Trump dengan Vladimir Putin secara empat mata selama 2 jam di gedung Oval yang dicurigai bahwa Trump membeberkan informasi, tapi hingga kini belum diketahui apa yang telah dibocorkan oleh Trump kepada Putin. Dari semua rahasia yang terbongkar, Trump jadi dapat perhatian khusus dari badan intelijen. Itu yang menyebabkan Trump setelah berakhir masa jabatannya kemudian digerebek dan diperiksa oleh petugas federal di rumahnya yang ada di Florida. Dari penggerebekannya tersebut diketahui bahwa Trump menyimpan dokumen berlabel top secret, dan confidential yang mengakibatkan Trump dituduh menyalahgunakan informasi rahasia Amerika Serikat. Senator J.D. Vance mengklaim bahwa bagian terpenting dari warisan kepemimpinan Trump adalah kebijakan luar negeri yang dibuatnya. Selama 4 tahun Trump menjabat, dia diketahui tidak memulai perang meskipun ada tekanan besar dari partainya sendiri dan bahkan dari anggota pemerintahnya sendiri. Klaim itu juga menyebut bahwa Trump banyak mengekang imperium AS dibandingkan politisi manapun dalam 75 tahun kepemimpinan AS. Namun benarkah demikian? Sebenarnya kalau ditelusuri, klaim bahwa Trump adalah presiden AS pertama yang tidak pernah menciptakan perang baru atau meningkatkan konflik luar negeri itu tidak sepenuhnya benar. Sebab Amerika Serikat pernah mengalami masa-masa yang sama saat dipimpin oleh Presiden Jimmy Carter dan Presiden Gerald Ford. Tercatat bahwa sebenarnya hanya 4 dari 14 presiden yang menjabat antara tahun 1945 dan 2024 yang secara resmi membawa AS ke dalam perang skala penuh yang baru. 4 presiden tersebut yaitu Harry Truman, Lyndon Johnson, George H.W. Bush, dan George W. Bush. Sisanya hanya melanjutkan apa yang pendahulunya ciptakan atau melakukan intervensi militer. Perang baru AS di era modern setelah 1945 atau selesainya Perang Dunia II diawali ketika Presiden Truman mengumumkan di hadapan Kongres pada tanggal 12 Maret 1947 bahwa Amerika Serikat akan memberikan bantuan militer, politik, dan ekonomi kepada negara-negara di bawah ancaman kekuatan otoriter eksternal atau internal yang dipandang oleh banyak sejarawan sebagai permulaan resmi dari Perang Baru dan Perang Dingin yang terus berlangsung selama beberapa dekade antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian di tanggal 27 Juni 1950, 2 hari setelah Tentara Rakyat Korea Utara melintasi garis paralel ke-38 antara Republik Rakyat Demokratik Korea yang didukung Soviet di utara dan Republik Korea yang pro-barat di bagian selatan. Akhirnya Presiden Truman memerintahkan adanya serangan militer AS di Semenanjung dan menyatakan perang. Truman juga meninggalkan jejak perang ketika memasuki tahun 1954, di mana terjadilah intervensi militer AS beberapa bulan setelah Viet Minh mengalahkan Prancis di Dien Bien Phu dan akhirnya Vietnam terpecah antara utara yang dipimpin komunis dan selatan yang didukung Front Barat. Saat itu kepemimpinan Truman telah digantikan oleh Presiden Dwight Eisenhower yang menjanjikan dukungannya kepada Presiden Vietnam Selatan Ngo Dinh Diem di antara tahun 1955 dan 1960. Eisenhower menambah jumlah penasihat militer AS di Vietnam, lalu diteruskan oleh Presiden John F. Kennedy yang meningkatkan keterlibatan AS dalam perang saudara di Vietnam tersebut. Arah perang di Vietnam berubah
ketika AS berada di bawah kepemimpinan Presiden Lyndon B. Johnson yang akhirnya resmi memulai perang AS di Vietnam pada tahun 1964. AS yang awalnya hanya melakukan intervensi dan membantu Vietnam Selatan menyatukan lagi wilayah kekuasaan justru murka kepada negara tersebut setelah kapal torpedo Vietnam Utara menyerang 2 kapal perusak AS pada tanggal 5 Agustus 1964 di Teluk Tonkin, Johnson. Presiden Lyndon akhirnya meminta Kongres untuk mengesahkan resolusi Teluk Tonkin yang secara jelas meningkatkan keterlibatan militer AS di Vietnam. Konflik di Vietnam baru mereda setelah Presiden Richard Nixon menjabat dan membuat kebijakan untuk menarik diri secara bertahap dari negara tersebut. Tapi masalahnya Presiden Nixon justru meningkatkan konflik di wilayah lain, terutama di Kamboja dan Laos. Presiden Nixon pun membawa AS ke puncak ketegangan dengan Vietnam setelah memberi izin untuk serangan udara terbesar dalam perang, yang membuat Vietnam Utara dijatuhi bom seberat 36.000 ton pada akhir tahun 1972. Namun tepat setelah pemboman tersebut di awal tahun 1973, Presiden Nixon secara resmi mengakhiri keterlibatan langsung AS di Vietnam. Ketika tampuk kekuasaan berganti dan jatuh ke tangan Presiden George H.W. Bush, akhirnya Amerika Serikat kembali secara resmi terlibat dalam perang baru yang kali ini berlokasi di Teluk Persia. Saat itu Presiden H.W. Bush menanggapi invasi dan pendudukan Kuwait oleh pemimpin Irak Saddam Hussein pada tahun 1990. Setelah Dewan Keamanan PBB mengizinkan penggunaan kekuatan terhadap Irak, ketika Irak tidak mau menarik diri pada tanggal 15 Januari 1991, padahal sudah diberi peringatan. Terciptalah Operasi Badai Gurun, di mana Amerika Serikat mengirimkan bantuan pasukannya ke Arab Saudi, disusul oleh negara-negara lain. Ketika misi diplomatik perdamaian antara James Baker dengan Menteri Luar Negeri Irak yaitu Tariq Aziz gagal pada tanggal 9 Januari di tahun 1991, itu artinya Irak menolak permintaan PBB agar Irak menarik pasukannya dari Kuwait. Akhirnya Presiden Bush diizinkan menyatakan perang oleh Kongres Amerika Serikat pada tanggal 12 Januari 1991. Operasi Badai Gurun pun dimulai di tanggal 17 Januari 1991 pukul 3 dini hari waktu Baghdad, yang diawali serangan-serangan udara masif atas Baghdad dan beberapa wilayah Irak lainnya. Semua ketegangan dan kekacauan itu berakhir di tanggal 27 Februari 1991 setelah pasukan koalisi berhasil membebaskan Kuwait dan Presiden Bush menyatakan perang selesai. Di tanggal 7 Oktober 2001, sebulan setelah penyerangan World Trade Center dan Pentagon dengan pembajakan pesawat komersial, Presiden George W. Bush melancarkan perang baru yang disebut Operasi Enduring Freedom, yang merupakan sebuah serangan di Afghanistan dengan tujuan menghancurkan Al-Qaeda dan mengalahkan Taliban yang telah menguasai negara tersebut. Perang ini berlanjut bahkan hingga masa kepemerintahan Presiden Obama, di mana Obama harus melanjutkan operasi dengan meningkatkan pengarahan pasukan AS ke Afghanistan. Meski pada akhirnya, Presiden Obama menurunkan lagi jumlah pasukan menjadi sekitar 8.400 pada akhir masa jabatannya. Sebelum itu, di bulan Maret di tahun 2003, Presiden Bush di era pemerintahannya menyatakan bahwa diktator Irak Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal, yang membuat dia akhirnya menyatakan perang terhadap Irak dengan meluncurkan operasi pembebasan Irak, dan perang ini baru berakhir di tanggal 15 Desember 2011 setelah Amerika Serikat mengumumkan berakhirnya perang yang telah menewaskan hampir 4.500 tentara AS sejak tahun 2003. Sejauh ini terhitung memang hanya 4 presiden itulah yang menciptakan perang baru bagi AS dan sisanya hanya melanjutkan apa yang pendahulunya berikan. Dan karena AS sejak tahun 1945 punya kebijakan luar negeri yang aktif, militernya pun jadi sering terlibat dalam perang-perang lain di luar negeri. Intervensi semacam itu tidak bisa dianggap sebagai perang baru dalam konteks yang sedang dibahas kali ini, karena sejatinya dalam politik, definisi perang dan intervensi atau operasi militer sangatlah berbeda. Kalau bicara tentang intervensi atau keterlibatan militer, yang paling menonjol karena keterlibatannya sangat kuat adalah invasi Teluk Babi dan pengerahan marinir AS ke Beirut selama Perang Saudara di Lebanon pada masa pemerintahan Kennedy. Lalu di masa pemerintahan Reagan terjadi invasi ke Grenada dan pemboman Tripoli di Libya. Di bawah kekuasaan George H.W. Bush, ribuan tentara AS dikirim untuk menginvasi Panama dalam upaya untuk menggulingkan diktator Manuel Noriega, dan ribuan tentara dikirim ke Somalia dalam misi penjaga perdamaian.
Berikutnya di era kepemimpinan Bill Clinton, pasukan AS dikirim ke Haiti serta Balkan sebagai bagian dari bantuan penempatan NATO. Sementara itu di bawah kepemerintahan Presiden Obama, diketahui bahwa AS dan sekutunya melakukan serangan udara selama berbulan-bulan di Libya dan operasi militer melawan ISIS di Irak dan Suriah. Than 1,600 airstrikes and show Americans that the U.S. role really will be brief and limited. Di pemerintahan Trump pun juga terjadi intervensi, di mana Trump mengadakan operasi militer AS untuk menyerang sasaran pemerintah Suriah dan memimpin pembunuhan Jenderal Irak Qasem Soleimani melalui serangan pesawat tak berawak. Setelah Donald Trump habis masa jabatannya, kebijakan luar negeri AS mengalami pergeseran yang cukup berbeda. Seperti misalnya Presiden Joe Biden menarik pasukan AS dari Afghanistan setelah mengurangi jumlah serangan drone AS secara besar-besaran. Biden juga mengurangi dukungannya terhadap perang Saudi di Yaman dan menunjuk utusan diplomatik khusus untuk membantu mengakhiri perang tersebut. Dalam catatan yang lain, Biden pun diketahui alih-alih mendukung kudeta di Amerika Latin, dia justru menunjukkan dukungan kepada para pemimpinnya yang terpilih secara demokratis. Namun perlu digarisbawahi, bahkan dengan kebijakan-kebijakan yang tadi disebutkan, Biden tetap tidak lebih baik. Terlepas bagaimana dia berusaha menghentikan perang di Afghanistan dan Yaman, tapi di sisi lain, Presiden Biden juga terus memberikan dukungan kepada sekutu-sekutu yang suka menindas. Lalu dia mempertahankan kebijakan imigrasi yang tidak manusiawi dari pemerintahan Trump. Dan agenda hak asasi manusianya sebagian besar hanya masih berupa pernyataan tanpa ada aksi nyata. Presiden Biden pun melanggar janjinya untuk bergabung kembali dengan perjanjian nuklir Iran. Biden juga masih terus melanjutkan perang dingin dengan Tiongkok yang diwariskan oleh kepemerintahan Trump. Dari semua presiden AS yang pernah memimpin hingga sejauh ini, dan dengan mempertimbangkan perang apa saja yang telah dilewati oleh AS, kita bisa secara sadar mengetahui bahwa sebenarnya Trump berada di deretan yang sama dengan Barack Obama, Bill Clinton, Ronald Reagan, Jimmy Carter, Gerald Ford, Richard Nixon, dan John F. Kennedy dan Dwight Eisenhower, karena mereka tidak pernah secara resmi membawa Amerika Serikat ke dalam perang baru sejak tahun 1945. Mereka semua hanya melanjutkan warisan perang para pendahulunya atau membantu operasi militer negara-negara yang berada dalam tekanan atau ancaman kepemerintahan yang otoriter sebagai salah satu kebijakan terbuka yang mereka pegang teguh. Namun, jika mau melihat secara lebih konservatif lagi dengan mempertimbangkan peningkatan operasi militer baru, Trump akan masuk dalam deretan yang sama dengan Presiden Jimmy Carter dan Gerald Ford, karena mereka tidak pernah berupaya untuk melakukan peningkatan pada operasi militer AS di negara-negara lain. Dengan fakta tersebut, bukan berarti Trump adalah pemimpin yang anti perang, sebab ada dugaan bahwa sebenarnya itu adalah usaha Trump untuk menarik simpati dari kaum kiri yang anti perang. Jika melihat lagi kebijakan dan keputusannya, Trump justru sebenarnya seringkali condong ke arah terciptanya perang. Seperti misalnya di tahun 2018, Trump tunduk pada kelompok neokonservatif Washington dan akhirnya menarik diri dari perjanjian non-proliferasi dengan Iran, yang mengakibatkan Iran meningkatkan aktivitas provokatifnya di kawasan kekuasaannya dan mampu mempercepat program miliknya yang awalnya memerlukan waktu setidaknya 1 tahun. Tapi Iran kini bisa membuat satu bom nuklir hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu. Trump juga menempatkan AS dalam kondisi perang dingin dan perang dagang dengan Tiongkok. Lalu dia juga menghasut kudeta yang gagal di Venezuela, dan dia lebih meningkatkan dukungan kepada sekutu AS yang punya pemimpin diktator. Untungnya, Trump sendiri masih bisa direm beberapa dari tindakannya berkat Kongres AS dengan dukungan dari Partai Republik, yang membuat Trump untuk mengakhiri dukungannya terhadap Perang Yaman dan menjauhkan Trump dari potensi perang dengan Iran setelah Trump menyetujui pembunuhan Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran Qasem Soleimani. Jadi di titik ini, tampaknya perlu disadari bahwa Trump bukanlah sosok yang sesuai dengan klaim yang beredar. Dia tidak membuat dunia menjadi minim perang selama menjabat sebagai Presiden AS. Trump hanya belum menemukan kesempatan untuk memulai perang, dan masih banyak pihak yang mencoba mengerem tindakan serta keputusannya. Bahkan mungkin sekarang perlu dicurigai bahwa klaimnya bisa menghentikan perang Rusia-Ukraina sebenarnya hanya taktik kampanyenya supaya terpilih kembali menjadi presiden. Ya, siapa yang tahu?